Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat renungan subuh. Kali ini kita akan membahas tentang seberapa tinggi Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, Mimin mau tahu, video ini sudah sampai kota mana aja? Dan yang subscribe dan like, semoga Allah kumpulkan kita di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pernahkah kamu berpikir, berapa sebenarnya tinggi Nabi Adam saat pertama kali diciptakan? Apakah tubuhnya seperti manusia sekarang? Atau jauh lebih besar, megah, dan agung? Bayangkan kamu berdiri di padang luas, di antara pepohonan tinggi dan awan yang menggantung rendah. Lalu di hadapanmu muncul sosok manusia. Bukan manusia biasa, melainkan manusia pertama di bumi, yang tinggi tubuhnya menjulang seperti menara masjid. Suara bumi bergetar ketika ia melangkah, bayangannya memanjang menutupi padang surga. Itulah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Dari sinilah perjalanan ini dimulai, perjalanan menelusuri tinggi para nabi, dari Adam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah yang menggabungkan wahyu, riwayat, dan logika ilmiah. Dan di akhir kisah ini, kamu akan sadar bahwa tinggi yang sebenarnya bukan di tubuh, melainkan di iman dan kemuliaan jiwa. Pertama, Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama setinggi 60 hasta. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Satu hasta kira-kira setengah meter. Artinya, tinggi Nabi Adam mencapai sekitar 27 hingga 30 meter. Bayangkan, manusia pertama yang berdiri di surga tingginya setara dengan gedung 9 lantai. Tubuhnya tegap, kulitnya bercahaya, dan suaranya bergema di udara. Saat Allah meniupkan ruh ke dalam jasadnya, Adam bersin dan berkata, Alhamdulillah. Lalu Allah menjawab, Yarhamukallah, wahai Adam. Ia hidup di surga dalam keadaan sempurna, tanpa lelah, tanpa lapar, tanpa rasa takut. Dan ketika diturunkan ke bumi, tingginya tetap luar biasa dibanding manusia lainnya. Rasulullah bersabda, manusia terus berkurang tingginya sejak Adam. Artinya, manusia zaman dahulu memang lebih besar dan kuat. Ilmuwan modern pun menemukan fosil manusia purba dengan tulang besar dan otot yang tebal, menunjukkan bahwa tubuh manusia di masa awal bumi memang berbeda dengan sekarang. Atmosfer bumi purba memiliki kadar oksigen lebih tinggi, membuat makhluk hidup tumbuh besar dan kuat. Tapi 27 meter? Itu tidak mungkin dijelaskan oleh sains, namun bukan mustahil bagi Allah. Karena penciptaan Adam bukanlah hasil evolusi, melainkan ciptaan langsung dari tangan Allah. Kedua, Nabi Syith alaihissalam, pewaris keagungan Adam. Setelah Adam wafat, Allah mengutus Syith, anaknya. Syith berarti karunia dari Allah. Ia mewarisi ilmu, kebijaksanaan, dan kekuatan ayahnya. Riwayat menyebutkan bahwa tinggi Syith hampir sama dengan Adam, sekitar 50 hingga 60 hasta. Ia hidup di masa bumi masih luas dan bersih, tanpa kota, tanpa dosa besar. Tubuhnya tinggi menjulang, sehingga burung-burung terbang di bawah kepalanya. Syith adalah orang pertama yang diberi lembaran wahyu oleh Allah, menjadi penerus risalah tauhid. Ia mengajarkan manusia cara beribadah, menulis, berhitung, dan mengenal peradaban. Dalam kitab-kitab lama, disebutkan bahwa manusia zaman Syith memiliki tinggi luar biasa dan umur panjang. Sebagian hidup hingga 900 tahun. Ketiga, Nabi Idris alaihissalam, manusia tinggi yang diangkat ke langit. Al-Quran menyebut, dan kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57.
Para ulama berbeda pendapat, apakah yang dimaksud tinggi derajatnya atau benar-benar diangkat secara fisik ke langit? Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir menjelaskan, Idris adalah manusia yang sangat tinggi, kuat, dan cerdas. Ia menulis dengan pena pertama kali, menjahit pakaian, dan mempelajari perbintangan. Diperkirakan tingginya mencapai 40 hasta atau 20 meter. Ketika ia berdiri di atas bukit, ia bisa melihat jauh hingga ke cakrawala. Suatu hari, malaikat datang mengajaknya naik ke langit. Di sana, ia menyaksikan keagungan Allah dan takdir manusia. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai manusia yang diangkat ke langit keempat. Keempat, Nabi Nuh alaihi salam, sang pembuat bahtera raksasa. Nuh hidup 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Allah memerintahkannya membuat kapal besar karena banjir besar akan datang menghancurkan dunia. Dalam riwayat Ibnu Jarir disebutkan, Nuh bertubuh tinggi dan besar, sekitar 10 meter. Dengan tinggi seperti itu, ia mampu memimpin ratusan orang dan membangun kapal sepanjang 300 hasta. Ketika air mulai naik, ombak sebesar gunung datang menyapu dunia. Namun Nuh tetap berdiri di atas kapalnya, menatap langit sambil berkata, Bismillahi majroha wa mursaha. Dengan nama Allah, kapal ini berlayar dan berlabuh. Ilmuwan modern menemukan sisa-sisa kapal di Gunung Ararat, Turki, fosil kayu tua yang seolah menjadi saksi nyata dari banjir dunia. Fakta ilmiah yang memperkuat kebenaran kisah Nuh, sang nabi bertubuh besar dan berhati baja. Kelima, Nabi Hud alaihi salam melawan bangsa raksasa kaum Ad. Kaum Ad dikenal sebagai bangsa bertubuh tinggi seperti tiang-tiang besar. Allah berfirman, "Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad yang tubuhnya seperti tiang-tiang besar di negeri Iram?" Nabi Hud hidup di tengah kaum besar itu. Ia sendiri bertubuh tinggi dan gagah, sekitar 10 meter, dan dikenal dengan suara lantang serta wajah tegas. Bayangkan ia berdiri di padang pasir Hadramaut, menghadapi ribuan orang besar yang menolak tauhid, sambil berseru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia." Namun mereka menolak. Lalu Allah kirimkan angin topan selama 7 malam 8 hari. Kaum Ad terhempas seperti batang kurma tumbang. Dan Hud, nabi yang tinggi dan kokoh, tetap berdiri di bawah perlindungan Tuhannya. Keenam, Nabi Soleh alaihi salam di tengah kaum Tsamud. Kaum Tsamud membangun rumah dari gunung. Artinya tubuh mereka sangat kuat dan tinggi. Allah berfirman, mereka memahat gunung-gunung untuk tempat tinggal dengan rasa aman. Nabi Soleh diutus kepada mereka. Tingginya disebut sekitar 7 meter. Sosok gagah dengan wajah lembut. Ia membawa mukjizat unta betina yang keluar dari batu besar. Namun ketika kaum Tsamud menyembelih unta itu, bumi berguncang dan Allah binasakan mereka. Hingga kini, di Madain Soleh, Arab Saudi, terdapat reruntuhan rumah besar di tebing batu yang menjadi saksi bisu kaum tinggi itu. Jejak arkeologis ini cocok dengan deskripsi Al-Quran. Ketujuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, tinggi dalam iman dan akhlak. Nabi Ibrahim bukan hanya tinggi tubuhnya, tapi tinggi derajatnya di sisi Allah. Beberapa riwayat menyebut tingginya sekitar 3 meter, proporsional dan gagah. Ialah orang pertama yang menghancurkan berhala besar, yang menatap Raja Namrud tanpa takut, yang siap mengorbankan anaknya karena perintah Allah. Dalam ilmu genetika, tinggi tubuh manusia bisa berubah karena iklim dan generasi. Namun Ibrahim menunjukkan bahwa tinggi sejati bukan di tubuh, melainkan di keyakinan dan pengorbanan. Kedelapan, Nabi Musa alaihissalam, tubuh besar, jiwa kuat. Rasulullah bersabda, Musa adalah laki-laki berkulit sawo matang, tinggi, dan berotot. Beliau sangat tinggi, bahkan ketika berdiri di tengah Bani Israel, semua orang tampak lebih pendek darinya. Dalam hadis lain disebutkan, ketika Musa memukul malaikat maut hingga matanya copot,
Itu menunjukkan kekuatan luar biasa beliau. Tingginya diperkirakan sekitar 3 meter. Ketika berdiri di tepi Laut Merah, tongkatnya membelah air setinggi gunung. Dan seluruh Bani Israel berjalan di antara dua dinding air raksasa. Pemandangan luar biasa yang menggambarkan betapa besarnya sosok Musa, lahir dan batin. Kesembilan, Nabi Isa alaihissalam, tubuh ideal dan cahaya lembut. Nabi Isa digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai lelaki berkulit putih kemerahan, tinggi sedang, dan berambut lurus. Tingginya sekitar 2 meter, proporsional dan menawan. Ia menghidupkan orang mati, menyembuhkan yang buta, dan mengajarkan cinta serta kesabaran. Namun, tinggi sejatinya bukan di tubuh, melainkan di cahaya hatinya. Dan ketika Isa kembali di akhir zaman, ia akan turun dengan wajah bercahaya, kepalanya meneteskan air seperti mutiara, dan umat manusia akan melihat bahwa tinggi sejati adalah kerendahan hati di hadapan Allah. Kesepuluh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggi sempurna, akhlak sempurna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beliau sedang, tetapi ketika berdiri di antara orang-orang, beliaulah yang tampak paling tinggi. Tingginya sekitar 170 hingga 175 cm. Tubuh tegap, bahu bidang, dada kuat, dan wajah bercahaya seakan memantulkan cahaya bulan. Beliau tidak hanya tinggi dalam rupa, tapi puncak dari segala kemuliaan. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya engkau, Muhammad, berada di atas akhlak yang agung." Surat Al-Qalam ayat 4. Sains menyebutkan bahwa tubuh manusia menurun ukurannya karena perubahan gravitasi, oksigen, dan nutrisi bumi. Namun Al-Quran menunjukkan makna lebih dalam. Tinggi bukan hanya ukuran tubuh, tapi juga ketinggian ruhani. Adam tinggi karena baru diciptakan langsung dari tangan Allah. Keturunannya makin kecil karena jauh dari asal suci itu. Namun manusia diberi kesempatan untuk meninggikan dirinya lewat iman, amal, dan ilmu. Jadi, jika Adam setinggi gunung dan Muhammad ditinggikan derajatnya hingga ke langit, maka berapa tinggi iman kita hari ini? Tinggi tubuh tak berarti apa-apa, tapi tinggi akhlak akan mengangkatmu di hadapan Allah. Mungkin tubuhmu kecil, tapi jika hatimu besar, doamu bisa menembus langit ketujuh. Kalau kamu kagum dengan kisah ini, klik like, tulis di komentar, "Aku ingin iman setinggi para nabi," dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah langit berikutnya. Semoga Allah meninggikan derajatmu di dunia dan akhirat, karena tinggi sejati bukan di tubuh tapi di takwa.